ada perang antara manusia, bukan dengan manusia yang lain, tapi antara manusia dengan hewan. Hewannya sejenis burung gitu. Ada yang udah ngasih tahu kalian belum tentang perang ini? Kalau belum, boleh ikut dengerin storytelling gue di video ini. Sampai habis ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo pemirsa, kalau misalnya kalian lihat wajah kayak gini beredar di YouTube, ini kunjungan Romi. Di channel YouTube ini pokoknya tersedia konten traveling dan konten storytelling. Sekarang banget nih gue pengen ngajak kalian untuk kunjungan ke masa lalu, ke sekitar tahun 1930-an lah. Dimana perang antara manusia dengan burung ini, perang antara manusia melawan burung ini terjadi. Alkisah nih, jadi ada nih prajurit-prajurit Australia, bubaran Perang Dunia I. Perang Dunia I kan di tahun 1914 sampai 1918. Nah, mereka setelah kembali dari perang, balik lagi ke Australia, sama pemerintahnya ini cukup diapresiasi, bahkan mereka, mungkin pemerintah ngelihat nih, si prajurit-prajurit ini tuh lumayan depresi dan ya gimana mereka menyambung hidupnya. Nah, akhirnya mereka dikasih sebuah lahan di wilayah Australia Barat. Mereka menerimanya cukup dengan senang hati, dan mereka mulai bekerja di sana. Kebanyakan sih bekerjanya sebagai petani. Nah, mereka itu mulai menggarap ladang, menggarap lahan. Di situ mereka mulai usaha gandum gitu, kayak menanam gandum terus ngejual gandum gitu. Tapi ada juga sih yang kayak bekerja di pabrik pengelolaan wool. Australia kan terkenal ya dengan woolnya. Wih, berarti enak ya bang ya, prajurit-prajurit bekas Perang Dunia I Australia abis perang bisa menyambung hidupnya dengan cara mudah kayak gitu. Enggak bro, ada aja musibahnya. Satu dekade kemudian, semenjak tahun 1920-an, yaitu di tahun 1930-an, terjadi yang namanya krisis Malaise, atau bahasa Inggrisnya The Great Depression. The Great Depression atau depresi ekonomi besar ini tuh sebenarnya latar belakangnya itu karena bursa saham di Amerika Serikat itu anjlok. Tapi efeknya nyebar kemana-mana. Muncul kekacauan ekonomi di masyarakat yang disebabkan oleh pengangguran, pemotongan upah, dan semakin turunnya, semakin rendahnya harga-harga dari produk-produk pertanian. Petani Australia yang ngegarap lahan gandum juga sama. Kena juga imbasnya. Pada masa sulit-sulit ini, masyarakat dipaksa untuk bertahan hidup. Di tengah ekonomi yang kacau ini. Tentunya nggak mudah dan sulit. Nah, BTW, Great Depression ini, depresi ekonomi besar ini juga memengaruhi Indonesia yang kala itu masih namanya Hindia Belanda. Itu kan di tahun 1930-an. Cuman itu pembahasan beda lah, gua nggak akan bahas di video ini. Petani-petani Australia Barat itu juga ikutan struggling. Pemerintahnya sih katanya mau ngasih subsidi. Mereka akan ngasih janji akan membantu para petani-petani Australia Barat itu. Tapi ujung-ujungnya jambu. Janjimu busuk. Muncrat gua. Terus gongnya nih, petani jadi ikut depresi di tengah depresi ekonomi karena lahan gandum mereka tuh diganggu sama hama. Hamanya itu burung. Kenalin nih, burung emu. Ini tuh tipe burung yang flightless. Burung ada sayap tapi nggak bisa terbang. Ini termasuk hewan natifnya Australia nih. Ini tuh ukurannya gede. Bahkan sampai ada yang 2 meter. Kakinya kekar, lehernya panjang. Gue kalau misalnya dekat-dekat burung itu agak ngeri juga sih cuy. Takut kesepak. Nah, singkatnya burung-burung emu ini tuh migrasi gitu. Kayak mencari tempat-tempat yang ada air, tempat-tempat yang ada makanan, termasuk lahan gandumnya para petani ini. Makanya bisa jadi hama. Nah, karena petani-petani ini latar belakangnya ada veteran, orang-orang yang berperang gitu kan. Jadi mereka nggak ragu buat ngangkat senjata, ngetembak-tembakin si burung emu ini pakai senjata api. Terus juga sampai ada sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh burung emu akan ada imbalan, akan ada hadiahnya. Karena burung emu ini sendiri tuh kan di tahun 1984 itu ada kayak peraturan Game Act. Kalau burung emu ini tuh burung yang dilindungi, jadi nggak boleh dibunuh. Tapi semenjak tahun 1922, karena keadaan semakin sulit, akhirnya burung ini nggak dilindungi lagi, udah boleh ditembakin gitu istilahnya. Hasilnya kurang maksimal, petani-petani masih kewalahan, dan akhirnya minta pemerintah Australia Barat ikut campur untuk nanganin masalah ini.
ada menteri federal di bidang pertahanan, Menhan, itu namanya Sir George Pierce. Nggak tahu siapanya Pevita Pierce. Akhirnya beliau menginstruksikan agar militer lokal ikut untuk membasmi si burung emu tersebut. Tapi si Menhan ini, Sir George Pierce ini tuh nggak minta izin ke pemerintah pusat Australia. Jadi langsung aja dikasih bantuan militer. Nah, bantuan militer itu berupa pasukan-pasukan militer yang dipimpin oleh Mayor Meredith kita sebutnya. Uniknya selain Mayor Meredithnya bawa pasukan, bawa orang-orang yang bersenjata, juga ngebawa juru kamera. Makanya kita bisa ngelihat foto-foto pas kejadian itu, pas lagi perang antara manusia sama burung emu. Terus ini kejadiannya di tanggal berapa, Bang? Ini sebenarnya awal penyerangannya itu mau di Oktober 1932. Tetapi gagal karena faktor cuaca kurang mendukung. Fast forward ke sebulan kemudian, tepatnya tanggal 2 November 1932. Ini tuh tanggal dimana awal dicatatnya sejarah perang antara manusia dengan burung emu ya ini, tanggal 2 November 1932. Perang emu ini tuh taktiknya cukup sederhana aja coy. Jadi pasukan militer itu bakal bersembunyi di tempat-tempat yang susah kelihatan burung emunya, yaitu di semak belukar gitu. Dan burung-burung emunya ini tuh kayak dipancing biar ngumpul di satu spot gitu. Nah nanti abis itu dikepung dan didor-dorin gitu guys. Walaupun taktiknya sederhana, walaupun misinya kelihatan gampang ya, kayak manusia punya senjata yang oke, bisa nembakin burung, harusnya mudah, tapi realitanya berbanding terbalik. Lo kalau ngeliat hasil akhirnya siapa yang menang, agak kaget dikit mungkin. Makanya nonton video ini sampai habis ya. Hari pertama oke lah, hasilnya lumayan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari berikutnya, jujur agak mengecewakan. Jadi di hari kedua mungkin burung emunya tuh udah kayak ngeh kalau ada suara letusan, mereka nggak bakal ngumpul-ngumpul lagi, mereka bakal lari, kabur. Tapi larinya itu nggak beraturan, jadi kayak gitu, kayak yang nembak tuh juga jadi bingung ini mau nembak yang mana, sasarannya susah karena mereka pada lari-larian gak jelas gitu si burung emunya. Terus ditambah kalau ada hari-hari penyerangan yang lagi turun hujan, itu makin ribet, makin susah gitu kan. Tercatat ada rekor di 2 minggu pertama penyerangan, total ada 300 burung emu yang berhasil ditembak. Kalau dihitung rata-ratanya, itu sekitar 250 burung yang ketembak memerlukan 2.500 butir peluru. Kalau dirata-ratain lagi, satu burung emu butuh 10 butir peluru. Kalau dalam perang ya, kalau di masa itu dilihatnya, ini tuh gagal, ini tuh boros. Jadi itu emang burung emu ketika ditembak sekali tuh dia nggak langsung mati, tapi karena mereka kuat juga, mungkin badannya keker, jadi masih bisa langsung kabur. Jadi emang butuh beberapa tembakan gitu guys. Terus perang emu ini tuh terdengar sampai pemerintahan pusat. Terus banyak anggota parlemen yang mendesak menghentikan perang ini. Alasannya adalah karena ya pemborosan, terus konyol aja gitu, masa burung diperangin gitu, mereka mikirnya gitu. Perang tetap berlangsung, tapi habis itu perang berhenti juga. Salah satu waktunya karena desakan itu, tapi gue yakin faktor yang paling utama itu adalah karena yang gak berhasil. Di detik-detik perang, detik-detik penembakan, itu total ada 1.000 burung emu yang berhasil dibasmi. Sementara jumlah burung emu yang ada di Australia Barat, yang ada di daerah sekitar situ, itu 20.000. Berhari-hari cuma dapat 1.000, make pelurunya sampai ribuan, itu jadinya pemborosan dan merugi. Jadi para militer ini tuh bisa dibilang capek sendiri, jadi udahan sendiri. Terus beberapa artikel yang gue baca, jadinya ini tuh kayak gini guys, kayak lu merangin burung, terus ternyata burungnya kuat nih, terus habis itu jumlahnya masih tetap banyak, terus akhirnya capek nyerah sendiri. Jadi bisa dikatakan, dengan kata lain, burung itu menang. Jadi perang emu ini yang terjadi di Australia Barat 1932 antara manusia dengan burung emu, yang menang adalah burung emu. Tapi ya bro, kalau misalnya kita lihat dari dua sisi, agak dilematis.
Kalau sisinya burung emu, ya burung emu kan udah penghuni lokal, udah ada di benua Australia sejak kapanpun. Masa yang ibaratnya natif, yang udah asli dari situ, mau dibasmi, mau dipunahkan? Karma antar. Tapi di satu sisi, kasihan juga di para petani kan, ekonomi sulit. Sisi kemanusiaan kita juga bisa merasa kasihan juga kalau melihat orang-orang hidupnya kekurangan gitu, hidup miskin gitu kan. Jadi menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya. Nah endingnya ini tuh masalah kayak selesai perlahan-lahan. Lahan gandum yang ada hama burung emunya ini tuh selesainya bertahun-tahun kemudian karena mulai tuh si lahan gandumnya itu dipagerin gitu. Yang dari gue baca emang kayak gitu doang penyelesaian masalahnya. Jadi kayak seiring berjalannya waktu tuh masalah selesai sendiri. Salah satunya dengan lahan gandumnya itu dipagerin. Alhamdulillah udah sampai di ujung cerita guys. Makasih yang udah simak video ini sampai habis. Kalau misalnya kalian ada request, mau gua kunjungan masa lalu ke zaman apa lagi, gua mau bahas sejarah tentang apa lagi, request aja di kolom komentar. Kalau misalnya gua ada ilmunya, kalau misalnya gua bisa research-nya, insya Allah akan gue buatin video YouTube kayak gini. Seperti biasa, di video kunjungan Romi, mau sih gue nyelipin doa. Ya, doanya random buat siapa aja, tergantung topiknya apa. Cuman kali ini karena kita lagi bahas petani kali ya. Gue pengen doain aja semoga yang kerja di bidang pertanian, mau itu petani atau siapapun yang gak bisa gue sebutin satu-satu, semoga hidupnya bisa sejahtera, terutama petani Indonesia. Udah, ini udahan. Udah, saudara lanjutin aktivitas lu. Makasih udah nonton.